Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan janganlah kalian bersama orang-orang fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, janganlah kalian menyeru kepada Tuhan selain Allah, nanti kalian akan terkena azab. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Wahfid janahaka liman ittaba'a minal mu'minin, rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikutimu dari orang yang beriman. Wa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun, jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah sungguh aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, alhamdulillah subuh ini kita bertemu kembali, dan semoga Allah memberikan ridhonya, taufiknya, hidayahnya, afiah kepada kita semua, sehingga kita tetap kuat dalam melakukan ibadah, ketaatan. Pertama, dalam situasi serbuan yang bisa mengganggu kesehatan fisik kita, dan juga fitnah yang bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya ingin ajak kita, insya Allah nanti kita akan sudahi selambat-lambatnya di jam 6.30 untuk mendiskusikan topik bahagian pertama dari dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah ini sering menjadi satu subtema dalam kajian sirah nabawiyah, untuk akhirnya seorang bisa tahu bahwa ternyata dalam dakwah itu Nabi punya strategi. Jadi kebenaran itu tidak boleh disampaikan dengan cara yang konyol, harus disampaikan dengan cara yang strategik. Karena orang juga melakukan ketidakbenaran dan mengkampanyekannya itu pakai strategi. Ya, di negeri kita saya melihat kecenderungan kita cenderung emosional. Ya, memancing-mancing kemarahan orang yang memang sudah senangnya marah-marah. Mengundang kezaliman orang yang biasa suka berbuat zalim. Ya, dia memang ahlinya gitu. Nah, makanya menghadapi ini kita tidak bisa mengukur dakwah dengan usia kita. Ya, tidak sedikit orang tua yang menghabiskan waktunya memikirkan anaknya, dan yang dia pikirkan itu baru terwujud setelah dia nggak ada. Orang tua dulu katanya mereka tanam kelapa dengan pertimbangan bukan anaknya yang bisa merasakan nikmatnya buah kelapa, tapi cucunya. Cara berpikir seperti inilah sebenarnya diantara yang harus kita hidupkan kembali, khususnya dalam dakwah. Saya sering mengatakan dakwah ini sikit pun nggak ada kerasnya. Yang namanya dakwah itu adalah ajakan. Quran juga sudah memberikan rambu-rambu dalam dakwah. Ya, misalnya kita tidak boleh dengan hati yang keras. Sehingga dakwah kalau disampaikan dengan bahasa yang kasar, konfrontatif, itu bukan dakwah. Ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Artinya ada orang kurang ajar, kemudian kita ngancam-ngancam sama dia. Itu nggak bisa, karena dakwah juga kalaupun bicara tentang ancaman, itu harus berimbang dengan berita gembira. Ya, basyiran wa nazira. Quran saja metodologinya seperti itu. Tidak ada satu ayat yang dia bicara tentang neraka berhenti titik, full stop di situ. Dia akan dilanjutkan dengan cerita tentang segmen orang atau surga. Bicara orang berdosa, ada juga cerita orang bertakwanya. Sehingga terjadi perimbangan. Ini loh akibatnya kalau kalian bertakwa, ini loh akibatnya kalau kalian berdosa. Nah, kira-kira begitu. Itu metodologi pemaparan dalam Al-Quran. Ketika Quran bicara tentang orang yang dihancurkan, dibinasakan, dihilangkan dari peta, tetap saja Quran bicara tentang adanya kelompok yang diselamatkan.
Nggak ada itu yang binasa semua, begitu tidak ada. Kenapa? Karena minimal nabinya selamat. Nabi Lut, maka selamatlah orang-orang beriman yang jumlah mereka cuma sedikit. Tertinggallah salah satunya istrinya, karena istrinya tergolong orang yang tersesat. Nabi Nuh begitu juga. Dia membawa sekelompok kecil orang naik ke atas kapalnya, tertinggallah anak dan istrinya. Bahkan terjadi dialog yang memilukan antara dia dengan anaknya di saat azab sudah berlangsung. Nah, di posisi ini sebenarnya memang ini tidak menjadi perhatian semua kita secara umum, tapi setidaknya bagi anak-anak kita, kita kan dai. Kalau fakta di rumah anak kita payah sholat, malas sholat, kira-kira nggak usah dulu pakai teori-teorian. Apa yang ibu buat sama dia? Usianya masih 9, 10 sampai 15 tahun, tapi dia malas sekali sholat. Setiap ibu suruh sholat misalnya, dia akan masuk kamar, menghampar sajadah, tapi tidak sholat. Tujuannya adalah kalau nanti ketahuan atau ditanya, maka dia akan mengatakan, tuh di kamar masih sajadahnya pun belum sempat dilipat. Padahal itu hanya taktik dia untuk menunjukkan atau untuk tidak sholat, tapi tidak kena marah lagi. Nah, menghadapi anak seperti ini bagaimana? Dibaki, dipukul, dicaci, ditakut-takuti. Nah, semua pola itu kita ramu seharusnya dalam pendekatan. Targetnya adalah dari tidak sholat menjadi sholat, kan harusnya begitu. Sehingga kalaupun ada kemarahan, kemarahan itu dengan target bisa berubah nggak dia menjadi anak yang rajin sholat. Kalaupun kita takut-takuti dengan dosa, bisa nggak dia berubah? Atau sekarang kita takut-takuti dia dengan dosa, tapi faktanya ternyata kita juga orang yang tidak rapi sholat. Dia lihat, kau harus sholat, nah jangan kau tengok ayah, ayah memang payah sholat, tapi ayah tidak mau anak-anak ayah juga tidak sholat misalnya. Kira-kira efektifkah dakwah seperti itu? Nah, di sini sebenarnya kita dari sisi rasionalitas saja sudah bisa melihat efektivitas dakwah itu bagaimana. Nah, Nabi hidup di zaman di mana ketika dia berdakwah, ini yang dihadapinya adalah rezim. Bukan, saya tidak bicara rezim dari sisi struktur formal pemerintahan, tapi sosial, budaya, ya, jiwa yang sudah ribuan tahun, tidak ratusan tahun, ya, mereka hidup dan belum pernah melihat ada dakwah yang dibawa oleh Nabi atau seperti yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang sudah terbiasa untuk melihat menyembah patung itu adalah kebenaran. Itu dulu yang harus kita pahami supaya kita bisa melihat peta kesulitan Nabi dalam membangun dakwah di Mekah itu. Tapi jangan lupa, dalam kesulitan itu ada ketegaran, kesungguhan, komitmen, kesabaran, kesiapan berkorban, dan macam-macam lainnya. Pertama, Nabi menghadapi fakta masyarakat yang keyakinannya percaya bahwa walaupun Tuhan yang menciptakan adalah Allah, tapi dalam urusan yang lain mereka percaya bahwa patung yang mereka letakkan di rumah mereka, di kampung mereka, di negara mereka, itu adalah Tuhan selain Allah. Jadi jangan lupa ini pendekatan keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, itu adalah kebenaran. Adalah sebuah keanehan ketika orang menyembah Tuhan hanya Allah saja. Itu menjadi aneh karena tidak ada pelajaran. Ratusan tahun mereka nggak dapat pelajaran itu. Yang mereka dapat bahwa apa saja, bahkan siapa saja bisa mengambil apa saja dari makhluk ini untuk menjadikan Tuhan selain Allah. Maka tidak aneh bangsa Arab waktu itu misalnya menjadikan roti sebagai Tuhan, yang habis itu dimakannya. Mengambil batu-batu yang dianggap aneh di jalanan untuk kemudian dipertuhan selain Allah. Dengan keyakinan penuhanan selain Allah ini adalah penuhanan di mana Tuhan ini akan melindungi mereka, akan menyelamatkan mereka, ya, akan memberikan rezeki kepada mereka. Kehidupan meyakini adanya Tuhan selain Allah itu berbarengan dengan pemikiran-pemikiran klinik.
Itu akan subur itu. Kalau sudah ada keyakinan terhadap Tuhan selain Allah, pemikiran klinik itu akan subur. Masyarakat Cina misalnya, kita sepakat orang Cina di Medan ini tidak semuanya mereka itu orang, kalau mungkin secara awam kita mengira bahwa mereka itu orang Buddha. Tidak sedikit mereka yang Kristen, Protestan, tidak sedikit mereka ada yang Katolik, bahkan di Tiongkok sana juga seperti itu. Ada yang kemudian menganut agama Buddha, ada yang menganut agama Konghucu. Tapi dari semua itu mereka punya budaya yang sama. Apa itu? Budaya klinik. Sehingga siapapun mereka, kalau berhadapan dengan hari-hari tertentu, maka mereka akan melakukan ritual-ritual tertentu yang di situ kita tidak melihat dia itu dia Nasrani, tidak. Kenapa? Itu tadi, karena turun-temurun itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti di negeri kita, Indonesia. Tidak sedikit orang Muslim, cuma kalau sekarang karena kita sudah lebih banyak hidup dengan budaya perkotaan. Tapi kalau pergi saja kita ke kampung, saya masih tinggal di kampung sebenarnya, walaupun sudah kampung urban istilah saya. Tapi kalau agak ke belakang sedikit, misalnya ke Kampung Kolam, itu masih banyak orang tua di atas 60 tahun yang terbiasa dengan budaya klinik. Misalnya malam Jumat buat sesaji, ditaruh di bawah tempat tidur orang tua yang sudah meninggal. Itu biasanya semacam bubur. Bubur itu bisa bubur putih campur bubur merah. Kenapa saya bisa bilang begini? Dulu di rumah saya ada kakak dari nenek saya, ya nenek juga saya manggilnya. Budaya ini seringkali dia buat. Ya kalau sudah malam tertentu di rumah saya, orang tua saya dulu begitu, itu dia taruh di bawah. Yang kalau kita kasih pengertian, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia melihat kebenaran itu dari budayanya. Anak gadis kita suruh pakai jilbab misalnya, dia belum tentu mau. Karena dia melihat titik nyaman budaya yang terbiasa tidak pakai jilbab. Sehingga walaupun dia menerima itu sebagai kebenaran, tapi dia tidak akan melakukan itu sebagai perbuatannya. Nah, Nabi berhadapan dengan fakta seperti ini. Tumpukan keyakinan yang tidak percaya bahwa Tuhan itu cuma Allah. Terus moralnya, coba bayangkan, moral masyarakat yang paling mudah menggambarkan rusaknya moral itu dari pernikahan. Bayangin itu, nikah, bukan cerita. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ada 4 model pernikahan di zaman jahiliyah itu. Pertama, pernikahan seperti yang kalian lihat sekarang. Kedua, pernikahan di mana seorang perempuan berzina dengan sekian banyak laki-laki, dan setelah ternyata dia hamil, maka semua laki-laki itu akan datang dipanggil dengan juru kunci atau kepala desanya atau kepala sukunya, dipanggil semua. Siapa aja yang tanam saham, sianu, panggil semua. Setelah dipanggil, diundilah, ditaruhlah nama laki-laki itu dalam gelas, kira-kira begitu, kemudian dikacau dan disuruh memilih siapa yang terpilih, maka dia jadi suami bagi wanita itu. Itu model pernikahan kedua. Jadi nggak perlu takut kalau hamil di luar nikah zaman itu, nggak ada masalah. Bahkan kalau ditanya berapa orang, oh kalau aku 9, kau berapa? Aku 14. Aku rame waktu itu ada 43 mungkin. Nah kira-kira begitu. Dan tidak ada masalah, tidak aib. Bayangkan kehancuran moral waktu itu. Jadi jauh lebih jelek dari kalau sekarang pun yang begitu itu ya kelas pelacur itu. Yang ketiga, sampai anak lahir. Jadi kalau kedua nunggu hamil, ketiga nunggu lahir. Kalau sudah lahir baru dicari tahu siapa bapak-bapaknya itu. Entah berapa puluh lah. Baru dicocokkan muka bayi itu sama bapaknya. Mana yang paling mirip, itulah ayahnya. Yang keempat, pernikahannya sama dengan pernikahan kita sekarang, tapi malam pertama suaminya bilang, aku sudah deal dengan kepala preman di sana, dengan tokoh di sana, pergilah kau bergaul sampai kau hamil darinya, baru kau kemari. Jadi istilahnya menikah, tapi dia pingin punya anak dari pejantan. Istrinya disuruh berzina sampai hamil, baru balik ke rumahnya. Kenapa? Karena dia ingin punya anak dari laki-laki itu. Siapa yang ingin punya anak dari laki-laki itu? Suaminya. Dan itu lumrah, bukan hal yang aneh. Situasi waktu itu juga bagaimana ketika
khamar itu biasa. Kalau pelacur itu modelnya pakai bendera di Mekah waktu itu. Jadi kalau bendera lagi berkibar, itu tanda lagi kosong kamar, boleh masuk. Tapi kalau bendera turun, nah itu tanda sedang isi. Begitulah luar biasa rusak. Kehidupan ekonomi orang yang kaya semakin kaya. Kenapa? Berlaku hukum riba yang paling jelek. Apa riba yang paling jelek? Itu riba fadal, riba Abbas kalau bahasa setelah Islam. Apa itu? Pinjam 10, pulang 12, kalau telat tambah lagi jadi 14. Kalau udah nggak sanggup bayar, ditambah, didenda. Tak sanggup bayar, anakmu mari. Nggak sanggup bayar, istrimu mari. Nggak sanggup bayar, rumahmu mari. Nggak sanggup bayar, kau jadi budakku. Begitulah kehidupan mereka waktu itu. Makanya orang-orang kuat, dia semakin kuat. Nah, sekarang coba bayangkan dengan situasi fakta moral seperti ini, Nabi datang liyukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mencoba mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju az-zulumat. Az-zulumat ini sebenarnya kalau terjemahnya memang gelap, tapi zulumat segala macam bentuk kezaliman, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya apa? Nurul Islam, cahaya Islam, nurul Islam. Dan kalau ditanya apa itu cahaya, dalam Quran diceritakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Makanya begitu pertama menerima dakwah, Nabi sembunyi-sembunyi. Berapa lama? 3 tahun. Sembunyi-sembunyi maksudnya kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kita kan benar, tapi kebenaran ini masih sangat asing sama mereka. Jadi siapa sasaran dakwah Islam pertama sekali? Ambillah orang-orang ibarat tanah. Kalau mau bertanam, tanam di tanah yang subur, gembur. Kalau orang yang hanif, orang yang memang wataknya sudah lurus. Kalau ditengok, oh dia nggak pernah mabuk gitu, oh dia nggak pernah zina. Tapi kalau mencari laki-laki yang tidak pernah berzina, zaman itu sangat sulit. Bahkan sahabat yang masuk Islam tidak sedikit kalau ditanya rekod moralnya sebelum Islam, itu rata-rata mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pernah. Di antara yang tidak pernah berzina disebutkan itu Abu Bakar Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, Ali karena hidup di rumahnya Rasulullah dengan izin Allah. Dan tidak sedikit, apalagi Umar. Kalau Umar kita tahu prestasinya, dia dikenal sebagai anak muda preman di Mekah. Dengan semua prestasi preman itulah. Tapi di sinilah menariknya Islam. Islam adalah agama yang tidak melihat orang dari masa lalunya. Di komplek kita ada orang yang tak pernah ke masjid, dia pejabat hebat misalnya begitu, tapi tak pernah ada acara apapun, tak pernah. Nah begitu dia pensiun baru tiap hari dia rajin di masjid, terus di masjid. Nggak perlu bapak cerita. Ini dulu mana pernah ini. Ini kan setelah udah takut mati saja ini. Apa urusan bapak? Ya, ini kan udah tua, udah sakit-sakitan. Nah, bangka dia rajin ke masjid. Loh, terus masalahnya apa sama bapak? Itu yang harus kita pahami itu. Makanya Islam tidak pernah itu. Islam adalah agama yang Tuhan sekurang ajar apapun kita, ya, mau sekurang ajar apapun, dan kemudian kita datang mengangkat tangan kita kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, ampunkan saya, maka Allah mengampunkan kita. Gak urusan kita, Allah dia pura-puranya itu, apa istilahnya, tobat sambal itu. Mau tobat sambal, mau tobat sayur, mau tobat apapun, ya urusan dia sama Allah. Apa urusan kita? Nah, disinilah sebenarnya mindset keberislaman harus kita rubah ini. Baik, kita lihat setelah 3 tahun. Nah, di sini pelajarannya, penduduk Mekah mengamati gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nabi, menemukan jejak dakwah di tengah masyarakat. Semula mereka sepele. Yang ditengok mereka, ini Allah Muhammad biasanya itu. Memang ya dari kecil tak pernah menyembah berhala, tak pernah mengucap kalimat atau memuji berhala, tak pernah berzina, tak pernah kumpul sama orang jahat. Terus kalau kemudian dia kumpul-kumpul ngajak orang buat baik, nggak ada yang aneh, biasanya itu. Jadi gerakan dakwah pertama sekali, karena memang tidak ada gerakan politik di awal-awal, itu tidak menjadikan perhatian. Tapi belakangan mereka melihat mulai nampak aneh. Kalau dia budak,
Ada hal-hal yang biasa dia lakukan tidak dia lakukan lagi. Misalnya kalau budak perempuan tidak mau lagi pakai tidak lagi mau misalnya berzina, tidak mau lagi macam-macam lah yang sifatnya. Karena mohon maaf saya, perlakuan terhadap budak dibenarkan kalau orang merdeka untuk berhubungan tanpa harus menikahinya. Tapi kalau majikan menyuruh misalnya, aku ingin kau beradegan seks di depan si anu, silahkan lakukan. Tak mau lagi dia. Kenapa? Tak mau. Kenapa? Allah melarangku. Nah, kira-kira begitu. Maka mereka heran, siapa Allah? Siapa yang ajarkan ini kepadamu? Kau minum ini dulu khamar. Tapi khamar masih boleh sampai di Madinah. Ya. Tapi kalau menganiaya, melakukan, mereka heran. Ya, mereka tidak mau lagi. Jadi mereka awalnya tidak menganggap dakwah ini masalah. Apalagi yang masuk pertama sekali bukan orang-orang penting. Jadi as-sabiqun al-awwalun itu awal-awalnya ya Khadijah, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar. Keluar nanti rata-rata usia yang masuk Islam itu di bawah 30 tahun. Jadi kalau di bawah 30 tahun itu milenial kalau sekarang, generasi milenial. Ya. Jadi seperti Utsman itu masuk di bawah usia 27 tahun masuk Islam. Abu Bakar, Umar juga begitu. Umar sekitar 26 tahun masuk Islam. Tidak sedikit yang 16 tahun, 18 tahun, 14 tahun masuk Islam. Jadi wajar kalau pertama bukan orang kaya, kedua juga bukan istilah kalau second line pun tidak, garis kedua tidak. Ya. Sehingga tidak menjadi perhatian publik. Kapan dakwah mulai menjadi perhatian? Ketika Allah merubah, mengizinkan dakwah itu dirubah caranya. Sudah mulai sampaikan terang-terangan. Ya, tapi awalnya anzir ashiratakal aqrabin. Ya, kasih peringatan ashirah. Ashirah ini kepada keluarga dekat. Al-aqrabin. Ya. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan perintah Rabbnya, siqah kepada Allah, dan orang-orang pertama juga udah faham Islam ini apa. Nah, Muhammad adalah Nabi dan Rasul, yang dia bawa adalah dari Allah, yang turun kepadanya adalah Al-Quran. Dia tidak bicara atas kemauannya sendiri, dia tidak punya rencana untuk melakukan kudeta terhadap satu negara manapun, dia tidak punya rencana untuk mencari keuntungan, kekayaan dari dakwah yang dia lakukan. Udah sepakat ya? Maka Nabi mengumpulkan keluarga terdekat. Dia naik di Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa yang sekarang tempat kita umroh itu dulu daerah tertinggi di sekitaran kota Mekah. Ya, di lembah Bakkah itu yang paling tinggi bukitnya Bukit Sofa. Maka Nabi naik ke sana. Nah, kalau bolehlah saya membayang-bayangkan ya, kalau memang nanti kita ke sana dengan izin Allah ini di suasana pandemi ini. Nanti Bapak kalau berdiri di arah Bukit Sofa, itu rumah Nabi. Bisa dibayangkan setelah dia menikah, itu kalau kita keluar dari Mas'ah itu tempat sa'i, kita agak sedikit ke kiri. Sekarang kan sudah ada bangunan toilet dan lintas menuju arah Jizyah atau apa itu ya, ke sana itu. Nah, itu di situ depan itu, di depan toilet itu agak tempat pelataran jalan. Nah, itu kawasan rumah Nabi dulu. Bukan kawasan rumah tempat lahirnya Nabi yang saya maksud. Ini kawasan rumah Nabi sewaktu dia sudah menikah dengan Khadijah. Nah, nanti ke arah Hilton, nah itu ada Masjid Abu Bakar di dalam. Posisi masjid itu sebenarnya diyakini sebagai tempat tinggalnya Abu Bakar Siddiq waktu itu, yaitu rumahnya Abu Bakar. Nanti kalau kita naik lift itu, lift yang nampak dari luar, eskalator itu dua, naik sekali, naik kedua, nanti belok kiri, itu ada masjidnya. Nah, masjid ini aksesnya langsung ke, tidak ada satu masjid pun di kawasan hotel di situ kecuali mereka itu hitung satu masjid dengan Masjidil Haram, sehingga sholatnya tetap imam Masjidil Haram. Ya, tak ada masalah karena suara apa semua tidak terganggu. Nah, ketika Nabi berdiri di Bukit Sofa, Nabi memanggil semua suku-suku terkait. Ya, beliau naik dan kemudian memanggil semuanya, Bani Adi, Bani Fihr, semua suku Quraisy dia panggil. Nah, kemudian mereka kumpul dan hadir, karena biasa kalau sudah ada orang mau buat pengumuman, apalagi Nabi Muhammad, orang pada datang. Maka Nabi bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian jika ada pasukan berkuda di lembah yang hendak menyerang kalian?
Apa kalian percaya sama aku kalau aku yang menyampaikan? Maka mereka mengatakan, kau tidak pernah salah dan kau tidak pernah berdusta. Yang kau sampaikan pasti benar. Aku memperingatkan kalian dari azab yang berat. Nah, jadi pendekatan pertama, Nabi memberikan nazira, peringatan. Ya. Maka Abu Lahab mengatakan, celaka engkau Muhammad. Jadi kenapa Abu Lahab langsung memberikan respon negatif? Karena desas-desus Islam ini sudah menyebar. Puncaknya adalah Nabi manggil. Jadi untuk urusan ini kau kumpulkan kami. Begini banyak orang udah kumpul sekarang. Cuma kau mau bilang kau bawa peringatan tentang azab Tuhan. Ya. Maka turunlah surat Al-Lahab itu. Jadi ketika pertama dakwah terang-terangan, yang terjadi adalah penolakan komunitas. Waduh, saya nggak bisa bayangin itu. Berat kali jadinya. Jadi tahun ketiga Nabi sudah menghadapi situasi yang sangat berat dalam dakwah. Tahun kelima udah diboikot Nabi sampai tahun ketujuh. Diboikot itu apa? Semuanya, nggak kasih makan, apa akses logistik tidak bisa dapat. Ya, wah, kalau membayangkan itu masya Allah. Maka kelas memang ya Rasulullah itu. Dan orang-orang yang bersamanya itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Quraisy tidak terima? Apa masalahnya? Ya. Walid bin Mughirah pernah datang jumpai Nabi. Walid ini tokoh yang sebenarnya suka kali berderma. Sampai ketika Nabi membawa Islam, maka dia pun mulai tidak terima. Dia dikenal sebagai orang paling cerdas jadi Abu Jahal, Abu Lahab, di atasnya itu ada Walid bin Mughirah. Ya, jadi di atasnya ini kenapa? Pertama senior dari sisi harta, kedua dari usia. Dia dikenal paling tua di kalangan mereka waktu itu. Dan ahli syair. Jadi ketika mereka melihat rahasia kekuatan Nabi Muhammad itu ada pada Quran, mereka mengira itu adalah racikan Nabi Muhammad, maka datang Walid bin Mughirah. Itu sampai-sampai ketika dia mencoba memberikan penawaran, banyak. Ya kalau kita baca dalam sirah, ya Muhammad, kau maunya lihatlah dulu sebelum kau berdakwah, semua orang sayang sama kau, peduli sekali sama kau, tak ada orang yang tak suka sama kau, semua orang bilang kau orang baik. Kau tahu nggak bahwa kota Mekah ini menjadi pusat perhatian dunia? Banyak saudara kita pergi dagang ke Syam, kemana-mana. Coba bayangkan kalau sempat keutuhan Mekah ini berantakan cuma karena yang kau sampaikan itu. Musuh akan lebih mudah menaklukkan kita Muhammad. Nabi Muhammad dengar saja. Jadi artinya apa? Dianggap Nabi Muhammad ini anti, kalau sekarang istilahnya anti NKRI. Ingin melakukan disintegrasi, membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi isu-isu ini sama aja dari dulu, nggak beda-beda itu. Karena nggak ada bahasa penolakan terhadap dakwah yang berbeda, selalunya sama. Tuduhan radikalisme itu sama dengan Nabi Muhammad dituduh sebagai pemecah belah bangsa, Nabi Muhammad dituduh sebagai pendusta, Nabi Muhammad dituduh sebagai, kalau tambah lagi gila perempuan, pedofilia, apalagi Nabi Muhammad dituduh sebagai kena penyakit gila, ayan, gila kehormatan, semuanya mereka alamatkan. Sesuatu yang kalau kita runtut sekarang tak ada beda. Jadi mereka mulai menuduh. Ketika Nabi Muhammad mendengar Walid bin Mughirah dengan segala semua rangkaian rentetan kemarahan yang dialamatnya kepada Nabi, maka Nabi Muhammad mengatakan, sudah, wah, kalau panggilan mungkin ya karena lebih tua. Sudah Pak, sudah, oke, baik. Dengarkan saya membacakan ayat Allah. Nabi Muhammad baca terus ayat Allah sampai Walid bin Mughirah menyandarkan kepalanya ke kursi, diam tenang. Ketika akhirnya dia balik ke kaumnya, dia bilang apa? Sudah, jangan ganggu lagi Muhammad. Orang bilang apa? Wah, kau udah kena sihir juga kau? Enggak. Aku sudah banyak mendengar syair dari berbagai negara. Tapi yang dibawa oleh Muhammad ini sepertinya bukan syair biasa. Dan siapa ahli syair di antara kalian? Aku, kata Walid. Nah, begitulah mereka. Jadi saya perlu ingatkan dari sini bahwa orang-orang kafir itu bersatu padu untuk menghabisi dakwah.
Mereka siap keluar duit dan sebagainya. Tokoh-tokoh penting mereka lakukan, mereka sebar luaskan, merusak pikiran orang-orang sehingga menjadi munafik dan menyerang Islam dari dalam. Itu hal yang biasa. Cuma itu tadi yang saya bilang, kita jangan emosional. Ya, kalau kita emosional, memang itu maunya mereka. Semalam saya ketemu dengan orang yang dia baru, alhamdulillah baik. Kemudian saya bilang, kalau zakat kalian itu 1 tahun hitungannya ratusan juta, kalau cuma puluhan juta tak apa-apa, tapi kalau ratusan juta, saya menyarankan kepada kalian, cobalah buat semacam foundation, saya bilang, semacam yayasan. Yayasan itu nanti ambil segmen untuk melakukan pembibitan ulama. Jadi anak-anak misalnya SMA, aliyah atau pesantren yang tamat, yang pingin kuliah keluar dan dia cerdas, nah support dari dana zakat. Kita berharap 4-5 tahun ke depan dia sudah pulang sebagai ulama baru di negeri kita. Bersabarlah dengan itu. Karena kalau cuma bangun masjid, apalagi buat tahfiz, dia bilang saya sudah bantu ratusan juta untuk buat tahfiz Quran di mana, di sana. Saya bilang kalau sekarang ya tahfiz Quran lebih kita bicara kualitas lah, karena banyak orang pingin bangun tahfiz, gedungnya di luar sebelum ada kualitasnya. Saya bukan tidak setuju, saya setuju, saya bilang. Cuma kalau di Medan-Medan ini juga bangunnya, udah banyak kali tahfiz saya. Tapi kalau dia bangun pergi ke Tanah Karo sana, atau pergi ke Dairi sana, pergi ke Tobasa atau ke itu bang. Diadakan pembibitan di sana. Karena kita sekarang ini butuh generasi yang kita persiapkan ke depan. Ya. Nah baik jamaah, saya tadi janji sampai 6:30. Ini masih ada catatan yang harus kita teruskan, karena nanti akan kita lihat secara lebih khusus kenapa orang Quraisy melawan dakwah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya Pak, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya baru-baru ini di Sumatera Barat ada non-muslim yang disuruh pakai jilbab, pakai dakwah atau bagaimana? Yang kedua, ada juga Ustaz mengatakan jilbab ini bukan merupakan bentuk Islam, bukan betul. Apakah ini dakwah bagaimana? Iya. Terima kasih. Baik. Kayaknya yang pertama Sumatera Barat itu. Ya, Bu tadi Pak bilang Sumatera Utara. Sumbar ya, baik. Oke. Sebenarnya menyuruh orang non-muslim untuk mengenakan jilbab sebagaimana pakaian seorang muslimah. Jadi perempuan non-muslim memakai pakaian sebagaimana layaknya muslimah di komunitas orang-orang muslim, itu malah bisa menjadi fitnah bagi orang muslim, khususnya laki-laki, karena dia akan terjebak pada dugaan bahwa ini adalah muslimah juga. Alangkah baiknya sebenarnya adalah membenarkan dia untuk memakai pakaian yang terbaik menurut agamanya. Kalau saya itu ya, jika saya kepala daerah di sana, itu akan, kalau memang harus buat peraturannya saya tidak akan minta mereka untuk menutup aurat sebagaimana layaknya seorang muslimah, kecuali mereka masuk ke dalam masjid. Karena nanti kalau kita bicara tentang selayaknya agamanya, bukan pakaian yang menunjukkan dengkulnya, tidak menunjukkan pahanya, itu pasti. Walaupun tidak sedikit mereka yang pergi ke gereja, kalau dia Kristen, pahanya masih nampak kalau perempuan. Tapi kalau dia pulang kepada kitabnya, dia akan menemukan itu, bahwa bahkan sebenarnya di era-era awal mereka terbiasa dengan memakai kerudung di kepala mereka. Nah, ditambah lagi di situasi yang seperti ini, itu menjadi tidak bijak karena terkesan pemaksaan walaupun tidak dipaksa. Makanya harus mencari prioritas, saya bilang. Jadi sebenarnya pemerintah Sumbar seharusnya ada yang lebih prioritas dari sekedar walaupun seingat saya itu akhirnya tidak ditindaklanjutin itu.
Ya, untuk dari kecuali ada persoalan moral di mana tendensi tingkat pelecehan seksual tinggi sekali di sana bagi perempuan, tidak peduli agama, maka saran itu akan menjadi solusi. Ya, bahwa kami mintakan bukan karena kami memaksa kalian, tapi setelah ada tim. Saya sering kali dulu di dewan itu ada satu yang sering kali saya ingin dan itu dilakukan. Istilah saya mempositifkan hukum-hukum normatif Quran. Jadi kalau Quran itu misalnya melarang khamar, seharusnya pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi itu membentuk tim yang kemudian mencari tahu. Di situ ada ahli patologi sosial, ahli semua lah, yang mereka itu akhirnya membuat studi akademis bahwa sangat berbahaya bagi kota Medan kalau peredaran alkohol atau peredaran minuman keras itu dibiarkan. Kami sudah melakukan penelitian bahaya peredaran itu begini, maka dibutuhkan hukum perda terkait. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kita nggak pakai dalil la taqrabuz zina, ya, dan sebagainya, nggak pakai dalil itu lagi, tapi pakai dalil ini, diakuratkan dengan adanya studi akademis yang dibuat oleh para ahli. Nah, itu yang saya belum menemukan satu daerah manapun. Lebih kepada untuk memelihara budaya dan sebagainya. Orang kalau di Aceh mau jadi pejabat harus pintar baca Quran, dibuatkan perdanya apa semua. Kalau saya ngelihat tidak begitu harusnya. Harusnya hukum-hukum Quran itu jangan biarkan lagi hukum normatif masuk, karena kalau hukum normatif masuk ke gedung dewan itu akan diserang sama kelompok yang menganggap ini Islam punya. Ini tidak, ini studi akademis. Kenapa Medan tidak ada lagi night club sampai di atas jam 11 malam? Karena faktanya kami menemukan kerusakan terjadi seperti ini. Sekian persen terjadi ini, sekian persen terjadi ini, peredaran narkoba terjadi di atas jam sekian. Ini hasil penelitian dan studi akademis. Maka dibuatlah perda, tidak boleh ada tempat hiburan sampai di atas jam sekian. Dan itu hidup kota, karena Pol PP kerja malam dan seterusnya. Kira-kira begitu. Yang kedua, itulah dakwah Islam, dakwah bijak. Jangan pula mulut ustadz jadi sumber masalah. Walaupun Nabi pernah mengatakan wasyarrun ala ahla zalika zamanun ulama'uhum tukhrijunal fitan. Yang paling jelek nanti di zaman itu para ulama lah sumber fitnahnya, kata Nabi. Itu hadis Nabi itu. Hadis tentang ahla zalika zamanun. Sampailah nanti yang paling jelek. Ya, Nabi mengawali dengan ya'muruna masajidahum, kalian besarkan masjid tapi sepi dari zikir. La minal Islam illa ismuhu, Islam cuma tinggal nama. Wala minal Quran illa rasmuh, Quran pun cuma sekedar mushaf saja. Wa ya'muruna masajidahum, dan mereka memakmurkan masjid mereka tapi sepi dari zikir. Ya, wahiyya kharabun min zikrillah ta'ala. Dan wasyarrun, nah ini yang terakhir, dan yang paling jelek itu ulamanya sumber fitnah. Mulutnya itu tadi kata, alah, jilbab ini bukan rukun Islamnya ini. Betul memang, tapi maksudmu apa ngomong begitu? Saya pikir anak kecil di ibtida'i kelas 1 pun sudah tahu jilbab itu bukan rukun Islam. Cuma kau maksudkan apa? Artinya kalau gitu boleh tak berjilbab? Baik, boleh tak berjilbab? Baik, kalau begitu batasan minimalnya apa? Islam ini kan aturan. Sekarang oke lah, sepakat kita ya, tidak usah berjilbab. Cuma apa batasan yang menunjukkan seorang perempuan itu termasuk perempuan baik-baik dari sisi berpakaian? Akhirnya batasannya jadi relatif nanti. Ya, pokoknya yang pantas lah. Pantas menurut siapa? Akhirnya kan bingung. Allah sudah memberikan solusi dengan memberikan arahannya begini. Ini pakaian takwa, ini pakaian orang beriman. Ustaz, masalahnya nanti orang bercadar apa semua, tak usah bercadar. Sekarang perempuan keluar rumah mayoritas sudah tutup mulut dia sudah. Ya. Jadi sebenarnya sama seperti orang tanya sama saya, Ustaz, mana lebih bagus, sholat tarawih itu 23 atau 11? Saya bilang, akan sampai masanya kau sendiri yang akan buat yang mana. Kalau kau hasilnya kesibukanmu, kesulitanmu, capekmu, lelahmu, maka 11 itu menjadi standar yang paling pas untuk orang di semua kesibukan itu.
Tapi kalau kau sedang baik hatimu, tambah sukamu. Tidak ada larangan. Karena kalau kita pulang kepada para sahabat, mereka malam hari setelah sholat isya, ada yang sampai 40-an rakaat sholat tarawihnya waktu itu. Kenapa jadi 23? Itu adalah cara Umar untuk jangan sampai orang saling bantah dan saling tuduh dan saling menganggap benar. Nah, setelah sekarang muncul lagi 11:23. Saya ditanya orang, saya bilang, putuskan menurut bagaimana nyamanmu sholat di situ. Kalau ternyata nanti kau mengira bahwa ada sebahagian yang perlu tambah sampai lebih banyak, kenapa harus dihambat atau dilarang? Jadi dakwah Islam, dakwah bijak, kira-kira begitu Pak. Jadi saya tak mau campurin itu perkataan, karena saya melihat itu perkataan ada unsur masalahnya itu, yang mengatakan, ini bukan rukun Islam ini. Banyak memang bukan rukun Islam. Ya, oke, saya kira itu Pak. Baik, cukup. Ada lagi? Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di ilustrasi pada saat pembahasan tema kita hari ini, Ustaz membuat suatu ilustrasi metodologi bagaimana kita menghadapi anak kita. Yang tadi Ustaz contohkan tadi, oke, kita menyuruh anak kita sholat dan kemudian dia membangunkan aja sejadinya, tapi belum tentu dia sholat. Dan tadi saya merasa bahwa itu belum tuntas metodologi apa yang kita bagi orang-orang kita menjadi Ustaz setelah kita nanti keluar dari sini. Satu. Yang kedua, saat ini kita juga tahu ya sadar bahwa pemerintah menganjurkan kita untuk vaksin COVID. Ini kita tanya nih menurut pendapat Ustaz, bagaimana dengan vaksin sekarang? Karena kalau dikatakan bahwa dia halal, MUI katanya sudah memberi sertifikasi dan mereka juga menyatakan bahwa itu layak dipakai. Nah, bagi kita sebagai umat muslim bagaimana menerima? Sebenarnya bukan aja sudah seperti paksaan, karena ada denda di sana. Kalau seandainya kita tidak mau vaksin, jadi ada dua pertanyaan Ustaz. Mohon dibantu untuk mencarikan solusi. Baik. Memang yang pertama bukan kajian kita tadi, saya hanya memberikan contoh gitu kan. Nah, cuma begini, kalau bicara tentang anak, sebenarnya kita harus bersikap, ada beberapa peran orang tua sebagai temannya. Seringkali kita tidak berdaya sebagai teman bagi anak kita. Kita lebih sering menjadi pimpinan dan sekaligus kasir. Cuma di situ berhenti. Jadi kalau dia butuh uang, dia datang sama kita. Tapi kita bukan teman bicara dia. Kalau dia sedang ada masalah, sedikit sekali anak yang mau bicara, misalnya bahwa dia sedang tertarik sama seorang lawan jenisnya. Dia tidak mau bicara. Karena dia tidak melihat orang tuanya sebagai mitra atau teman bicaranya, sebagai teman curhatnya. Ya. Makanya menghadapi anak yang sulit seperti tadi, pertama kita harus menyelami dunia anak itu. Adik ini anak payah lepas dari ini. Misalnya, saya punya anak laki-laki 7 orang. Saya tidak memberikan HP ke semuanya. Biasanya kalau sudah mau masuk SMA baru saya kasih. Tapi tetap saja dari yang mau masuk SMA sampai kuliah itu kalau sudah seperti tadi malam atau kemarin malam, saya sengaja masuk kamar mereka, masing-masing pegang HP, dan saya tahu itu sedang main game anak laki-laki saya. Nanti kalau sudah begitu saya cuma bilang, apa kesibukannya? Ya, karena alhamdulillah saya selalu mengontrol itu, walaupun saya tidak mengatakan wah saya sudah efektif, belum. Ya, nanti kalau mereka bilang nggak ada, abang apa? Sianu apa? Sianu nggak ada. Oke, baik. HP-nya taruh di meja Buya semua. Ada lagi yang lain? Sampai terakhir laptop juga saya tarik ke kamar saya. Tidak ada larangan bagi kalian memakai laptop kapan saja, tengah malam sekalipun, asal kalian ceritakan sama Buya kepentingannya apa. Nanti ambil di kamar, tidak ada masalah. Nah, kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah mereka tahu. Nah, cuma karena ini ada sedikit berbeda, anak-anak saya terbiasa tidak pernah keluar rumah. Ya, jadi mereka lebih bermain di mereka sendiri dan komunikasinya dengan saya dan uminya. Itu aja kelebihan sedikit, walaupun saya juga melihat ada minusnya itu. Cuma nanti mungkin ada waktu khusus kita bisa diskusikan itu, Pak. Tapi yang pasti kalau saya bilang, rambunya harus masuklah dulu ke dunia mereka. Dan jangan tuduh mereka kalau mereka di usianya, karena ada usia 12 sampai 19, itu usia mereka sedang ingin punya mitra, teman. Karena saat itu mereka sudah merasa mereka orang besar, bukan anak-anak lagi.
Nah, di saat itu sebenarnya kita harus lebih banyak melakukan pendekatan ngobrol. Makanya saya bilang, saya ada satu anak yang kalau dikasih tahu itu merengkel, kalau bahasa orang tua. Nggak bisa. Saya selalu bilang sama istri saya, dia memang begitu. Nanti yang kita bilang akan dia terima, dia akan pelan-pelan. Cuma ternyata anak saya yang merengkel ini unik. Kalau disapa pakai WA, langsung respon. Semua nasihat kita langsung dia terima dan dia kerjakan. Itu yang saya perhatikan. Dia cepat sekali merespon. Jadi kalau begitu, makanya ada istilah itu, ada anak yang ketika kita visual, dia tidak mau. Makanya kita harus mengerti kelas tipikal kejiwaan anak itu, yang kalau sekarang ini dalam teori atau ilmu pendidikan itu ada sekitar 8 sampai 9 tipikal kejiwaan seorang anak manusia. Itu harus kita pahami. Ada anak yang kita diajak ngomong dia nggak bisa. Dia hanya kasih kode-kode sama kita kalau bicara. Nah, dia berharap pesan kode itulah yang kita pahami. Makanya seringkali pendekatan kita dalam mendidik anak itu lebih kepada emosional. Kita kadang nggak tahu kita mau buat apa. Standarnya sama. Kalau tanya mau pingin anak apa, anak soleh. Sudah, anak solehmu yang kau maksud itu anak yang kayak mana konkretnya? Itu yang kita tak berdaya. Saya mohon maaf, yang pertama tak bisa. Yang kedua ini khilaf saya tadi. Kalau vaksin ya. Sebenarnya saya orang yang tidak begitu tertarik untuk bertanya, walaupun ya tetap saja itu menjadi penting, apakah vaksin ini halal atau tidak. Pertanyaannya hanya bisa dijawab dengan pertanyaan lagi, apakah vaksin itu dibutuhkan untuk sebuah peristiwa normal atau menjadi solusi atas sebuah peristiwa darurat. Sekarang ini kondisinya darurat, maka yang berlaku hukum darurat. Syukur alhamdulillah, saya tidak tahu dan kita tidak perlu harus terlalu curiga. Majelis ulama mengeluarkan pernyataan Sinovac secara khusus itu halal. Sebelumnya Menteri BUMN juga berulang mengatakan vaksinnya halal. Yang menjadi persoalan akurasinya. Saya mengira mungkin pemerintah karena mempertimbangkan biaya dan tujuan vaksin ini diberikan juga dengan pendekatan gratis, yang paling mungkin ya Sinovac. Nah, pertanyaannya, apakah rakyat wajib vaksin? Gitu. Ya kembali kepada pemerintah. Nggak usah kita terjebak pada perdebatan ini wajib atau tidak wajib. Pemerintah punya komitmen nggak mau memvaksin seluruh rakyat Indonesia. Harusnya kalau sudah punya komitmen, menurut saya harus ada timeline. Bulan pertama Januari maka sudah tuntas sekian juta, bulan kedua sekian juta, harus ada itu. Sekarang saya belum temukan itu. Pemerintah hanya mengatakan ada vaksin sudah sekian juta, prioritas pertama adalah nakes, kemudian aparatur negara dan macam-macam. Faktanya belum tuntas itu. Sumatera Utara kemarin sudah melakukan, saya nggak tahu siapa yang divaksin. Saya tanya seorang pejabat di provinsi, Bapak ikut vaksin? Enggak, Ustaz. Artinya apa? Ini loh yang hilang dari pemerintah itu sebenarnya kepercayaan. Kenapa hilang kepercayaan? Pertama, mungkin tidak ada transparansi. Kedua, mungkin ya karena kita selalu melihat mencela-menceli kebijakan. Gitu. Saya mohon maaf, saya tidak bertanya ke Bapak, tapi saya cenderung melihat Bapak akan lebih merasa nyaman kalau vaksin itu dijual dan Bapak akan mencari yang lebih itu. Jadi kalau begitu masalahnya kan bukan masalah mau tidak mau divaksin. Ini akurasi sebuah vaksin, validasinya sudah layak enggak untuk kemudian disuntikan atau disebut sebagai vaksin COVID. Maka saya tidak melihat ada masalah besar dari masalah ini. Saya kira ini akan bergulir begitu saja. Insya Allah nanti kalau yang vaksin yang sudah jalan ya jalan. Ya, saya sampai tersenyum ketika presiden dianggap tidak disuntik, hanya dicucuk saja pakai jarum tapi tidak dimasukkan vaksinnya. Tapi saya menganggap itu ya saya tidak percaya itulah. Ya, saya pikir geblek kali seorang presiden sampai harus
melakukan kebohongan sedemikian ceroboh kalau memang itu iya. Walaupun ada videonya, saya sudah lihat itu. Walaupun tapi video itu tetap tidak bisa memastikan. Yang pasti saya berbaik sangka ya dia divaksin. Ya. Nah, jadi kesimpulan kalau tanya ke saya, jika vaksin itu memang dimaksudkan untuk mengurangi COVID bahkan menghilangkan, maka itu menjadi kewajiban darurat kita untuk ikut serta vaksin dengan tingkat siapa yang paling mungkin terdampak. Jadi kalau dari sisi usia mereka lah yang harus dari sisi mobilitasnya mereka lah yang harus diutamakan. Jadi prioritasnya itu. Nah, jadi itu jawaban saya, Pak. Mohon maaf. Ya, kita tutup doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa' 'anna al-wala' wal waba' wal bala' wal fahsya' wal munkar was suyub al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.